Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kembali kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, renungan firman Tuhan pada hari ini adalah merendah untuk ditinggikan. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Lukas 14 ayatnya yang ke-11. Sekali lagi Lukas 14 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Pada perikop ini Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang tamu yang berusaha duduk di tempat terhormat dalam sebuah pesta atau perayaan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa apabila seorang diundang ke suatu pesta atau perayaan, janganlah pertama-tama memilih untuk duduk di tempat kehormatan atau tempat khusus yang disediakan bagi tamu-tamu terhormat yang sudah ditentukan oleh pihak keluarga. Mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Alasannya adalah sebab jika saat tamu tersebut langsung duduk di tempat kehormatan dan setelah itu tamu terhormat yang sesungguhnya datang, tuan rumah akan dapat meminta tamu yang sebelumnya sudah duduk itu untuk pindah ke tempat yang lain. Nah, dan apabila pemimpin pesta atau tuan rumah pada saat itu melihat ada tamu tadi benar-benar termasuk dalam tamu terhormat, dalam daftar tamu terhormat, pasti dia akan diberikan tempat yang terbaik. Pasti tuan rumah akan menjambut, menjumpainya dan akan memberikan tempat yang sudah disediakan oleh keluarga kalau tamu tersebut adalah benar-benar tamu terhormat. Tapi kalau ada seorang tamu yang tiba-tiba langsung duduk di tempat terhormat, ya tentu pada saat tamu sesungguhnya datang, dia akan dipersilakan untuk pindah oleh tuan rumah yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin perumpamaan ini menggunakan perumpamaan atau contoh kehidupan sehari-hari yang sederhana, yaitu mengenai tempat duduk atau posisi duduk ketika ada sebuah pesta atau ada sebuah acara. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu ada maksud yang luar biasa yang Tuhan Yesus ingin ajarkan bagi setiap kehidupan kita melalui perumpamaan ini. Nah, jika ditanyakan kepada kita hal apa yang dapat kita pelajari dari perumpamaan ini, pasti banyak yang akan mengatakan tentang kerendahan hati, ya. Namun sesungguhnya ada hal lain yang dapat kita pelajari dan hal tersebut tidak kalah penting ya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita melalui perumpamaan yang kita pelajari pada hari ini. Nah, hal apakah itu yang juga merupakan hal penting? Yang pertama yaitu utamakanlah menghormati orang lain. Utamakanlah menghormati orang lain. Roma 12 ayat 10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Mendahului dalam memberi hormat. Jadi tidak harus disuruh terlebih dahulu atau kita menunggu lawan bicara kita yang memberikan hormat terlebih dahulu, tidak. Tapi dahuluilah kita yang terlebih dahulu memberikan hormat kepada sesama. Saat ada tamu undangan duduk di tempat kecuali tempat kehormatan, ya misalnya kita datang dalam sebuah acara, kemudian kita duduk di kursi-kursi yang sudah disediakan tapi bukan di tempat tamu khusus, tamu terhormat yang sudah disediakan keluarga, tapi duduk di tempat benar-benar untuk tamu undangan, ya, bukan untuk tamu khusus. Ya. Pada saat itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat kita melakukan hal tersebut sesungguhnya kita sedang menghormati orang lain. Ya, karena kita mempersilakan tamu yang berhak untuk duduk di situ, meskipun kita duluan yang datang, meskipun kita yang terlebih dahulu tiba di lokasi acara. Nah, hal ini tentunya sangat baik untuk kita terapkan. Ya, memang ini adalah contoh perumpamaannya, tapi alangkah baiknya juga kita terapkan dalam kehidupan kita.
Dan yang kita dapat pelajari lagi dari hal pertama ini, tidak hanya ketika ada pesta saja atau perayaan saja baru kita melaksanakan hal ini, yaitu menghormati orang lain. Tetapi mengutamakan memberikan hormat kepada sesama dapat juga kita lakukan di mana saja dan kapan saja Bapak Ibu. Ya, contohnya ketika kita dipercayakan untuk melayani sebagai penyambut jemaat. Ya Bapak Ibu, ada yang terlibat di dalam pelayanan ini. Tentunya kita harus mempersilakan jemaat untuk duduk atau mencarikan kursi yang masih kosong bagi jemaat jika keadaan gereja pada saat itu penuh. Nah, terkadang penyambut jemaat pun harus berkorban, tidak kebagian tempat duduk supaya jemaat yang datang yang dapat duduk. Nah, ini adalah cara kita menghormati orang lain, ya, mengutamakan menghormati orang lain. Kemudian contoh lain saat kita mengantri Bapak Ibu, entah itu di supermarket, di loket-loket, ketika ada antrian, hormatilah orang lain dengan kita ikuti antrian yang ada. Jangan menerobos antrian orang lain supaya bisa lebih cepat atau supaya lebih bisa duluan selesai ya urusannya. Tapi kita mau belajar untuk menghormati, ya, mendahului untuk saling menghormati, yaitu dengan ikuti antrian yang ada dengan tertib. Kemudian contoh lain Bapak Ibu, ya, ketika kita punya usaha atau kita punya perusahaan, kemudian ada karyawan yang bekerja bersama kita ataupun di saat kita di tempat kerja yang lain, ada rekan-rekan kita, ya, dan mereka hendak sembahyang, ya, menurut agama mereka, ya, kita berikan kebebasan bagi mereka, kita berikan mereka keleluasaan ruang yang baik. Kalaupun ada bersama-sama dengan kita dalam satu ruangan, ketika dia melaksanakan ibadahnya, kita harus menjaga keheningan, kita tidak berisik supaya dia dapat beribadah dengan leluasa. Itu adalah contoh-contoh yang dapat kita laksanakan bagaimana kita mengutamakan, menghormati orang lain dalam kehidupan kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, hal apa lagi yang penting yang dapat kita pelajari dari perumpamaan ini? Tentunya sesuai dengan judul renungan kita pada saat ini, merendah untuk ditinggikan, yaitu kita melihat di dalam ayat pokok kita di ayat yang ke-11. Sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Hal yang kedua yang kita dapat pelajari, yang tidak kalah penting, bahkan sangat penting Bapak Ibu, yaitu adalah barang siapa yang merendahkan dirinya ia akan ditinggikan. Banyak orang yang sangat suka, bahkan mengusahakan begitu banyak cara untuk mendapatkan ketenaran, untuk mendapatkan kehormatan, untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, posisi-posisi yang tinggi. Tetapi firman Tuhan berkata, bukan orang seperti itu yang justru akan ditinggikan oleh Tuhan. Tetapi orang yang merendahkan dirinya lah yang akan ditinggikan oleh Tuhan, yang akan diangkat oleh Tuhan. Entah itu jabatannya, posisinya, ya, semua hal dalam kehidupannya Tuhan dapat mengangkat saat dia merendahkan dirinya. Bahkan yang meninggikan orang tersebut saat dia merendahkan diri itu Tuhan. Sekali lagi kita ingat, itu Tuhan, pencipta manusia, pencipta kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata, saat diangkat oleh Tuhan maka tak ada yang dapat merendahkannya. 1 Samuel 2 ayat yang ke-7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, ia merendahkan dan meninggikan juga. Hanya Tuhan yang sanggup meninggikan seseorang. Tetapi harus ada syaratnya, yaitu orang tersebut harus merendahkan dirinya, baik di hadapan sesama, terlebih khusus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan malu atau jangan berat hati untuk merendahkan dirimu. Merendahkan diri bukan berarti membiarkan martabat, nama baik, nilai diri kita dijatuhkan atau dirusak. Tidak demikian Bapak Ibu. Tetapi merendahkan diri di sini yang harus kita terapkan dalam hidup, yaitu dapat berupa bagaimana kita memberikan diri kita untuk melayani Tuhan. Itu merendahkan diri. Kita memberi diri kita untuk melayani Tuhan, melakukan apapun yang dapat kita lakukan bagi Tuhan. Hidup dengan hati hamba kepada Tuhan Yesus. Libatkan diri entah itu dalam pelayanan di gereja, di komsel, di persekutuan, dimanapun kita berada. Saat ada pelayanan pekerjaan Tuhan dan kita dapat melakukan sesuatu
untuk pelayanan tersebut, maka lakukanlah. Itu adalah bentuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kemudian merendahkan diri di sini yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita mengabdi kepada sesama. Pengabdi kepada sesama, contohnya kepada keluarga. Bagaimana kita mengasihi keluarga, ibu-ibu merawat keluarga. Kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Ya, kemudian mengatur rumah tangga dan lain sebagainya yang dilakukan dengan tulus ikhlas, dengan sukacita. Itu adalah merupakan pengabdian kepada sesama. Kemudian kepada masyarakat, ya, di lingkungan sekitar kita. Dengan bagaimana kita mentaati, ya, mengikuti semua norma, etika dan hukum yang berlaku. Kita mengikuti semuanya ketika ada acara-acara di desa, kita juga melibatkan diri. Nah, itu adalah salah satu bentuk pengabdian diri kita kepada sesama. Dan itu adalah bentuk merendahkan diri yang Tuhan inginkan. Kemudian bisa juga kepada rekan kerja kita dimanapun kita bekerja, dengan kita menunjukkan kerjasama yang baik, kita saling membantu, ya, saling menguatkan, ya, saling memberikan solusi. Dan juga kepada jemaat Tuhan, bagaimana kita saling menguatkan, ya. Ada tim-tim besuk yang dapat mendatangi jemaat-jemaat Tuhan, kemudian memuji Tuhan bersama, berdoa bersama. Itu adalah bagaimana kita mengabdi kepada sesama, yang merupakan salah satu bentuk merendahkan diri yang Tuhan inginkan. Jika kita dengan rela merendahkan diri kita sendiri, maka kita tidak akan bisa direndahkan oleh orang lain. Sebab Tuhan sendirilah yang akan meninggikan kita lebih dari siapapun. Karena Tuhan yang berkuasa. Yakobus 4 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Tuhan meninggikan kita bisa dalam banyak bentuk. Ya, contohnya kita bisa dipakai Tuhan semakin luar biasa dalam pelayanan sehingga kita dipercayakan banyak hal. Atau kita dihargai, dipandang baik, dikasih oleh sesama kita, bahkan banyak orang di sekitar kita. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana Tuhan mengangkat kehidupan kita, meninggikan kehidupan kita. Dan tentunya kita ingin mengalami hal yang luar biasa ini. Bagaimana kita diangkat, ditinggikan oleh Tuhan dengan kuasa yang tidak dapat dikalahkan, yaitu kuasa Tuhan. Dan firman Tuhan berkata saat kita ditinggikan oleh Tuhan, tidak ada yang dapat merendahkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari renungan ini kita sama-sama belajar. Dalam hidup kita perlu menerapkan kerendahan hati. Tetapi juga kita harus mengutamakan untuk menghormati orang lain. Serta bagaimana kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama. Saat kita lakukan itu semua, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan meninggikan kita dengan dahsyat dan ajaib. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang sudah setia mengikuti Renungan 79. Kita dapat menjadi berkat, kekuatan bagi Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin menyampaikan permohonan doa ataupun ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama akhiri renungan ini dengan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang dapat kami pelajari bersama pada hari ini. Mengingatkan kami Tuhan untuk selalu hidup, menghormati sesama kami. Bahkan selalu mengingat bagaimana kami harus merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Karena kami tahu ketika kami merendahkan diri, Tuhan yang sanggup meninggikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang, supaya kehidupan kami semakin hari kami semakin cinta akan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ya Tuhan, kiranya kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus terus ada dalam hidup keluarga GPD LSAD Magelang. Kami aminkan firman-Mu ini dalam hidup kami Tuhan. Kami sudah terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.